Tadi makan bolu kelapa. Makannya jangan lupa ditambah karamel. Malam ini kita berjumpa dalam sesi webinar Pruwell. Selamat pagi Bapak Ibu Mitra Bisnis Prudential Indonesia. Selamat datang dalam sesi webinar opsi konversi Pruwell yang kita adakan rutin ya beberapa kali dalam sebulan sejak bulan lalu. Dari saya salam luar biasa dahsyat untuk Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan juga selamat datang kepada rekan-rekan dari Agency Learning and Development, rekan-rekan ABDD, ABDE, rekan-rekan tim produk, dan SME, serta rekan-rekan yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu pada malam hari ini. Sesi malam hari ini adalah sesi yang sangat penting sekali untuk kita semua, karena malam ini Bapak dan Ibu semua akan mendapatkan informasi terupdate seputar opsi konversi yang bisa Bapak Ibu tawarkan kepada nasabah, agar nasabah bisa melakukan konversi dengan beberapa pilihan. Perkenalkan, saya Irza, dan malam hari ini saya akan menemani Bapak Ibu semuanya selama kurang lebih 2 jam ke depan. Tentunya saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh beberapa para narasumber yang nantinya akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu semuanya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita buka sesi ini dengan opening speech yang luar biasa yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Edmund Revan selaku Head of Agency Learning and Development. Kepada Pak Revan, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Irza. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Saya yakin Bapak Ibu semuanya masih tetap luar biasa, dahsyat, yes Bapak Ibu ya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kembali ke Indonesia buat Bapak Ibu yang baru saja melakukan trip PCC ataupun juga yang Star Club Bapak Ibu ya, ke Milan dan juga Venice. Pastikan tahun ini kita lakukan lebih baik lagi, khususnya dengan menggunakan tools ataupun sarana yang baru saja kita keluarkan, itu Pruwell, yang akhirnya bisa membawa Bapak Ibu tahun depan ke Praha dan juga Vienna Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, banyak sekali yang japri ke saya, WA ke saya, Revan kok banyak banget sih webinarnya, bikin saya bingung katanya gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kenapa webinar ini kita buat bertahap atau setahap demi setahap Bapak Ibu sekalian ya. Karena kita tawarkan beberapa opsi kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa membantu Bapak Ibu sekalian punya nasabah itu masuk atau konversi ke dalam Pruwell Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu bingung, memang benar banyak sekali informasi yang kita sampaikan. Banyak di antara Anda yang bingung yang mana dulu yang harus saya kerjakan nih gitu ya. Nah, saya kasih beberapa petunjuk kepada Bapak Ibu sekalian yang mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang pertama yang sudah pasti Bapak Ibu sudah harus prioritaskan adalah nasabah-nasabah Bapak Ibu yang punya produk PSS Plus Pro. Jadi yang punya produk PSS itu Bapak Ibu dahulukan terlebih dahulu. Bapak Ibu kerjakan terlebih dahulu. Kenapa? Karena PSS itu sudah smooth, sudah nggak ada masalah lagi. Kalau yang saat ini katakanlah masih ada challenge kan adalah yang produk investment link ataupun PID. Ataupun khususnya rider kesehatan Bapak Ibu sekalian. Jadi khususnya buat produk PWM itu Bapak Ibu bisa segera dahulukan. Jadi silakan Bapak Ibu sort nasabah Bapak Ibu yang punya produk PSS Plus dan juga PSS Plus Pro, nanti Bapak Ibu segera kerjakan. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nasabah-nasabah yang ketika Bapak Ibu memiliki produk PPH Plus dan juga PPH Plus Pro, di dalam list konversi Bapak Ibu sekalian itu mendapatkan marking. Markingnya apa? Kenaikan premi kurang atau sama dengan 29%. Nah, itu juga Bapak Ibu bisa kerjakan terlebih dahulu. Itu Bapak Ibu bisa segera kerjakan terlebih dahulu. Bapak Ibu nggak perlu pusing dulu dengan opsi-opsi lainnya, kerjakan itu terlebih dahulu. Kenapa? Karena itu adalah yang bisa Bapak Ibu lakukan saat ini. Tanpa Bapak Ibu harus nunggu opsi-opsi apapun juga yang nantinya kita akan sharingkan atau bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu harus ingat, polis-polis yang sudah mau anniversary atau mau ulang tahun polis itu segera juga dikerjakan. Jangan sampai nanti keburu ulang tahun polis, kemudian nanti preminya naik lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi pastikan seleksi polis-polis yang tadi saya katakan. Pertama itu adalah PWM dulu terlebih dahulu, kemudian yang kedua adalah PWH. PWH itu adalah buat nasabah-nasabah yang punya kenaikan preminya kurang dari 29%. Nah, hari ini kita akan bagikan lagi
cara untuk bisa melakukan konversi dengan beberapa opsi tambahan. Jadi yang tadi itu Bapak Ibu udah nggak perlu belajar lagi harusnya, karena Bapak Ibu sudah bisa lakukan karena itu mudah sekali. Itu mudah sekali dan saya yakin semua dari Bapak Ibu punya polis-polis seperti itu. Nah, selanjutnya adalah baru opsi yang hari ini. Baru opsi yang hari ini. Hari Senin kemarin kita baru saja mengeluarkan sebuah AU yang memberikan opsi tambahan kepada nasabahnya Bapak Ibu sekalian. Nanti teman saya Pak Junaidi akan cerita opsi apa yang hari ini mau kita bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Khususnya Bapak Ibu yang mungkin dahulu ketika pertama kali kita keluarkan di 1 April, Bapak Ibu atau nasabahnya itu adalah kaget dengan kenaikan premi yang kok lebih dari 29% ya Revan ya. Saya nggak menyangka loh. Nah, kali ini kita akan tawarkan penyesuaian premi yang lebih ramah Bapak Ibu sekalian, namun tentunya ada dampaknya pada keberlangsungan polis dari nasabah tersebut. Jadi opsi ini Bapak Ibu harus hati-hati, karena polisnya nantinya tidak akan bisa sama berlangsungnya dengan yang sebelumnya sudah kita tawarkan. Tapi ini adalah sebuah tawaran yang kita berikan agar nasabah bisa tetap convert ke dalam yang namanya produk terbaru kita, yaitu Pruwell. Nah, sebelum sampai ke sana, saya mau share beberapa hal kepada Bapak Ibu sekalian. Boleh sih dibantu slide-nya saya. Revan, kan banyak banget nih agent yang terkendala dengan yang namanya konversi ke Pruwell. Kendala opsinya kurang lah, ini itulah gitu Bapak Ibu ya. Ternyata Bapak Ibu, jadi dari 30.500 agen yang sudah mengikuti training, sudah ada 18.000 yang sertifikasi. Sertifikasinya apa? Baik itu yang PWH ataupun PWM. Nah, dari 18.000 ini Bapak Ibu sekalian, sudah ada 1.432 tenaga pemasar, ataupun agen, ataupun mitra bisnis agensi prudensial yang sudah melakukan konversi Bapak Ibu sekalian, yang sudah membantu nasabah untuk bisa melakukan konversi. Dan sudah ada 3.787 polis yang sudah dikonversi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat rate-nya, satu orang itu kurang lebih sekitar 2 sampai dengan 2,5 polis Bapak Ibu sekalian. Tapi nanti Pak Jun juga akan sharing, ada beberapa tenaga pemasar mitra bisnis agensi prudensial yang extraordinary. Mereka tidak hanya 2 atau 3 polis, tapi sudah lebih dari 5 polis membantu nasabahnya mengkonversi ke dalam Pruwell Bapak Ibu sekalian. Dan dari Pruwell ini kita sudah mendapatkan EPI yang disubmit sebesar 17,9 miliar Bapak Ibu sekalian. Jadi tunggu apa lagi Bapak Ibu sekalian? Segera lakukan setelah dari selesai konversi ataupun webinar hari ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya yakin Bapak Ibu pasti mau bergabung dengan 1.400 agen yang lainnya, dan nasabah Bapak Ibu pasti mau bergabung dengan 3.700 nasabah yang sudah dibantu untuk bisa melakukan konversi Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait dengan pernyataan saya di depan tadi, tidak hanya Bapak Ibu yang bilang, Revan saya bingung ini seperti apa, karena memang banyak sekali webinarnya. Para agency leader juga ada yang WhatsApp ke saya, Revan, bisa nggak kamu bantu kita, sehingga kalau misalkan nih, ada agen yang tiba-tiba tadinya nggak dengerin nih webinarnya Pruwell, tiba-tiba kontak saya sebagai leader, tolong jelasin saya dong Pruwell, kan ceritanya udah panjang nih Bapak Ibu ya. Ceritanya udah panjang, kalau diceritain juga mungkin nggak cukup nih, 2 hari 2 malam Bapak Ibu. Pasti panjang banget gitu ya. That's why kita kompilasi semuanya di dalam PruExpert Bapak Ibu sekalian. Udah ada yang tanya tuh di dalam kolom chat, apakah Zoom ini direkam dan diupload ke PruExpert? Yes, betul banget. Untuk itu, kita juga buat sebuah video singkat untuk bisa membantu Bapak Ibu kalau saya mau mengakses semua video tentang Pruwell. Saya lihat klipnya ada di mana sih di PruExpert, nyarinya seperti apa. Nah, untuk itu yuk kita saksikan terlebih dahulu seperti apa video yang sudah kita buat secara singkat untuk bisa membantu Bapak Ibu sekalian mengakses semua video tentang Pruwell di dalam PruExpert. Selamat pagi Mitra Bisnis Prudensial Indonesia. Yuk kita pelajari bersama cara mengakses informasi seputar Pruwell Health dan Pruwell Medical di PruExpert. Pertama, masuk ke halaman PruExpert atau klik link PruExpert yang Anda dapatkan. Berikutnya, login dengan akun yang telah Anda miliki. Setelah masuk ke halaman utama, klik menu Pustaka Konten. Kemudian, ketikkan kata Pruwell di kolom pencarian.
Selanjutnya, Anda akan menemukan banyak sekali konten terkait dengan PruWell Health dan PruWell Medical. Agar lebih mudah menemukan konten pembelajaran yang Anda butuhkan, pilihlah jalur pembelajaran PruWell Health dan PruWell Medical. Setelah masuk ke halamannya, Anda dapat mengakses seluruh informasi yang Anda butuhkan, mulai dari video rekaman webinar, video tutorial konversi, hingga video penjelasan agensi update tertentu. Bahkan, jika Anda membutuhkan materinya, Anda dapat mengunduh dokumennya pada menu referensi tambahan. Mudah banget kan? Yuk, segera akses ProExpert dan dapatkan penjelasan informasi terbaru tentang PruWell Health dan PruWell Medical. Selamat pagi! Oke, komplit banget kan Bapak Ibu ya? Bapak Ibu bisa segera scan QR Code ini atau foto QR Code ini untuk bisa mendapatkan link akses ke dalam ProExpert. Jadi di sana bahkan sekarang Bapak Ibu sekalian kita coba membantu Bapak Ibu sekalian. Kalau biasanya AU itu kan keluarnya kertas Bapak Ibu ya, keluarnya kertas baik itu katakanlah digital ataupun yang Bapak Ibu print. Nah sekarang kita juga berusaha untuk membuat AU itu berbicara Bapak Ibu sekalian. Jadi dari 2 AU terakhir yang kita keluarkan, Bapak Ibu sekalian, kita berusaha untuk bisa membantu Bapak Ibu sekalian menjelaskan tentang AU tersebut. AU tersebut dibahas dengan rekaman video Bapak Ibu sekalian. Sehingga Bapak Ibu sekalian bisa betul-betul memahami apa sih maksud dari agency update tersebut Bapak Ibu sekalian. Mungkin sekarang banyak di antara Anda sekalian bertanya, Revan, gimana aksesnya ke ProExpert? Saya belum punya nih akses ke ProExpert, nggak perlu khawatir. Nanti kita akan berikan satu link yang Bapak Ibu bisa saksikan, bisa Bapak Ibu tonton untuk bagaimana caranya kalau Bapak Ibu lupa password ProExpert atau Bapak Ibu belum punya user ID ProExpert, Bapak Ibu nanti bisa segera lakukan, bisa segera saksikan video tersebut sehingga Bapak Ibu bisa ikuti langkah demi langkah untuk bisa mengakses ke dalam ProExpert. Setelah punya user ID-nya, setelah Bapak Ibu sudah bisa mengakses ProExpert, maka Bapak Ibu tinggal klik saja QR Code ini ataupun juga bit.ly di bawahnya untuk bisa segera mengakses jalur pembelajaran PruWell di dalam ProExpert sekalian Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah kan Bapak Ibu ya? Jadi mudah sekali Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengakses semua pembelajaran kita yang sudah kita lakukan di dalam webinar, baik itu webinar yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Tapi juga jangan akhirnya Bapak Ibu berpikir, wah kalau kayak gitu caranya nggak usah join webinar lah, karena kan semuanya di-update di dalam ProExpert. Enggak juga Bapak Ibu ya. Jadi jika memang Anda bisa ikut, yuk segera ikut. Yuk segera ajak sekarang teman-teman Anda, rekan-rekan Anda, apakah Anda leader ajak agennya, ataupun Anda leader ajak rekan-rekan sesama KPM untuk bisa nonton bareng, ataupun juga menyaksikan webinar hari ini. Karena hari ini kita akan bahas another option, pilihan lainnya yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk bisa membantu nasabah Bapak Ibu dikonversi ke dalam produk PruWell. Baik itu PruWell Health ataupun juga PruWell Medical. Karena opsi yang kali ini tidak hanya diberikan buat PruHealth saja, PruWell Health, tapi juga PruWell Medical juga Bapak Ibu sekalian. Salah satu dengan menambahkan opsi saver Bapak Ibu sekalian. Nah, harapannya sesi hari ini bisa Bapak Ibu ikuti. Jika memang Bapak Ibu punya pertanyaan, silakan masukkan ke dalam kolom Q&A. Tapi bisa jadi mungkin pertanyaannya nanti akan terjawab, jadi kita nggak bisa jawab semuanya. Tapi kalau ada pertanyaan belum terjawab, seperti biasa kita akan kumpulkan semuanya masuk ke dalam panduan tenaga pemasar yang bisa diakses di dalam Proforce-nya Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak perlu khawatir, kita pasti akan bantu, kita akan jalan bareng-bareng untuk bisa membantu Bapak Ibu sekalian melakukan konversi dari produk yang sebelumnya menuju PruWell Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena all is well with PruWell Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih dari saya. Enjoy sesinya hari ini. Semoga sesi hari ini bisa membantu Bapak Ibu untuk kedepannya untuk bisa membantu nasabah konversi ke dalam produk PruWell. Sukses buat hari ini Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan saya kembalikan lagi kepada Irza. Terima kasih Pak Revan. Sudah semakin jelas ya teman-teman ya Bapak Ibu informasi yang disampaikan oleh Pak Revan tadi. Jadi untuk lebih jelas lagi kita nanti akan simak bersama-sama apa yang akan disampaikan terkait dengan informasi opsi-opsi terbaru untuk konversi PruWell. Tapi sebelumnya Bapak Ibu semuanya saya ingin menginformasikan bahwa di dalam menu webinar ini ada beberapa rules yang harus Bapak Ibu ikuti. Yang pertama,
Untuk kolom chat ini adalah sebagai komunikasi untuk Bapak Ibu menginformasikan kondisi terkait dengan teknikal. Kemudian jika Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang dibahas pada malam hari ini, bisa diajukan pertanyaannya melalui kolom Q&A. Karena rekan-rekan saya sudah siap sedia untuk membantu menjawab pertanyaan di dalam kolom Q&A ya, Bapak Ibu semuanya. Kemudian informasi lagi untuk Bapak Ibu juga bahwa materi pada malam hari ini isinya adalah seputar opsi-opsi konversi. Untuk informasi terkait dengan ketentuan produk, kemudian juga tentang prosedur klaim, Bapak Ibu bisa ikuti di dalam sesi training untuk PWH atau PWM yang jadwalnya rutin sudah kami informasikan di dalam Proofforce. Jadi yuk sama-sama kita fokus untuk menyimak pembahasan tentang opsi-opsi terbaru dari konversi Pruwell. Supaya nanti ketika kita bertemu dengan nasabah kita, Bapak Ibu sudah bisa menginformasikan alternatif apa yang bisa dilakukan oleh nasabah supaya nasabah bisa lebih happy, Bapak Ibu sebagai tenaga pemasar juga bisa lebih happy, dan kita semua bisa mendapatkan solusi terbaik untuk nasabah supaya produk yang ada di Prudential ini bisa long lasting dimiliki oleh nasabah dan nasabah bisa merasakan manfaatnya dengan maksimal. Baiklah, teman-teman semuanya, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak bersama-sama sesi informatif yang akan disampaikan oleh Bapak Junaidi Arya Wijaya dari Head of Agency Product Design. Langsung saja kita panggilkan Bapak Jun, dipersilahkan. Makasih Kakak Irza. Selamat pagi rekan-rekan Mitra Bisnis Agency Prudential Indonesia dan Prudential Syariah. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, teman-teman sekalian ya. Oke, menyambung dari yang sudah disampaikan di depan, thank you jempol-jempolnya. Di depan hari ini kita akan fokus ya untuk tentang penawaran konversi ke Pruwell dengan opsi-opsi baru teman-teman. Jadi kalau misalkan semua pada ada yang ikut ya webinar saya yang terakhir gitu ya. Sebelumnya kan kita sampaikan akan ada beberapa fase begitu ya. Nah hari ini sebenarnya kita mau bahas fase yang kedua teman-teman. Nah tapi sebelum itu kita coba lihat satu slide pembuka saya dulu ya. Yuk kita coba tampilkan slide pembukanya. Boleh ya. Nah, di sini nih teman-teman, saya mau sampaikan dulu apresiasi dari kami yang sebesar-besarnya untuk top 3 KPM gitu ya. Ingat nggak ya, kemarin itu kita sempat sampaikan priority 1 gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan saat ini, yaitu konversi fokus ke PSS dari PSS atau PSS Plus Pro ke PWM dan juga PPH Plus Pro ke PWH untuk yang kenaikannya kurang dari atau sama dengan 29%. Nah, ini ada top 3 KPM dari Pro Aini Medan, MRT Star Surabaya. Kita boleh beri tepuk tangan ya buat ini teman-teman ya. Pro Solid Surabaya, kemudian ada Pro Dynamic Jakarta, MRT Stars, Champion, dan kita juga list di sini ada top 3 agent producer. Saya benar-benar appreciate banget buat teman-teman yang terlisted namanya di sini ya, luar biasa sekali. Thank you udah mendukung program konversi kita dan semoga menjadi penyemangat buat rekan-rekan yang lainnya untuk bisa terus ikut juga untuk mengikuti jejaknya gitu ya. Jadi terus berjuang. Saya lihat di sini kalau dari data ya dari top agent producers ini sudah ada yang sekitar 40% selesai gitu. Maksudnya adalah dari list download yang kita berikan gitu ya, 40% sudah selesai dilakukan konversinya. Wah, itu luar biasa sekali. Yang lainnya ada yang 30 ataupun 35% gitu ya. Jadi sekali lagi yuk kita semangat lagi nih teman-teman. Kenapa harus semangat? Karena ingat ya teman-teman ya, rekan-rekan semua Bapak Ibu, campaign konversi ini hanya sampai dengan 30 Juni loh 2024 ya. Jadi opsi yang kita tampilkan hari ini semoga menjadi jalan untuk bisa lebih cepat lagi dalam melakukan konversi. Oke, yuk kita lihat berikut next slide. Di next slide ini teman-teman kita akan coba lihat apa yang kita teman-teman rekan-rekan semua Bapak Ibu bisa lakukan untuk PWH dulu ya, untuk PWH dulu atau konversi dari rider PPH Plus Pro ke PWH. Nah, kalau bisa teman-teman semuanya lihat di sini,
kan ada opsi 1, 2, 3, dan 4. Yang tersedia saat ini adalah opsi 1 dan opsi 2. Ya. Namun, benar-benar tolong dilihat, jangan tunggu dulu sampai semua opsinya lengkap nih Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena sebenarnya opsi 3 dan opsi 4 ini masih nanti, masih di 17 Juni, sedangkan konversi kita cuma sampai 30 Juni gitu ya. Nah, jadi benar-benar coba tolong atur strategi sehingga udah mulai datang ke nasabah Bapak Ibu untuk tawarkan opsi 1 yaitu adalah sesuai dengan suratnya gitu ya. Ataupun opsi 2 kalau nanti dengan premi yang lebih rendah. Nah, saya tahu ada berbagai macam pertanyaan yang masuk ke saya. Ini kenapa preminya cuma beda tipis gitu ya? Atau kenapa lebih murah tetapi sustainability-nya sama 99 dan lain sebagainya. Nah, thank you banget untuk hampir 2000 Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini. Kita akan kupas tuntas, kita akan sampaikan apa saja sih sebenarnya opsi-opsinya dan kombinasi-kombinasinya gitu ya, sehingga tidak bingung lagi gitu. Nah, semoga harapan kami adalah dari opsi 1 dan opsi 2 ini kita sudah bisa lebih banyak bereskan tentang konversi ke Pruwell. Karena sekali lagi saya mungkin nggak perlu ulang lagi ya bahwa Pruwell ini betul-betul kita bikin sehingga dalam jangka waktu panjang nanti nasabah itu benar-benar punya cost saving yang luar biasa Bapak Ibu ya gitu ya. Nah, nanti di fase keempat itu akan ada apa namanya fase 4 itu sebenarnya untuk repricing ya Bapak Ibu ya. Surat repricing kita akan kirimkan untuk yang rider itu mulai 1 Juli seperti itu ya. Oke, ini Bapak Ibu untuk yang PWH ya. Bagaimana kalau dengan PWM? Yuk, next slide berikutnya. Kalau PWM Bapak Ibu akan hanya ada 3 opsi. Dia bedanya cuma gampang. Nah, nanti tidak ada opsi untuk premium capping ataupun premi yang lebih rendah karena sustainability karena itu tidak berlaku di produk tradisional gitu ya. Jadi hanya akan ada satu premi sesuai dengan surat dan kemudian yang kedua itu adalah tambahan opsi saver yang akan kita bahas hari ini. Nanti baru di bulan Juni ada tambahan untuk opsi turun plan seperti itu. Baru kemudian nanti akan ada fase mulai dari 1 Juli juga itu adalah repricing. Sorry ini harusnya udah tulisannya bukan PPH Plus ya, tapi PSS. Ini nanti mulai 1 Juli akan kita mulai kirimkan surat repricing untuk PSS dan PSS Plus Pro berdasarkan policy anniversary ya atau ulang tahun polisnya seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi yang saya mau sampaikan adalah tolong jangan tunggu sampai opsi keempat gitu. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu akan kehabisan waktu ya. Jadi dari opsi 1 yang kita sudah sampaikan, opsi 2 yang hari ini kita bahas gitu ya. Ayo mulai kita bergerak biar kemudian hasil dari konversinya ini maksimal gitu ya. Yuk, next. Nah, satu lagi yang mau saya sampaikan Bapak Ibu adalah tentang opsi terakhir ya. Jadi kita sudah punya fase 1, fase 2, fase 3. Nah, tapi sebenarnya ada satu opsi terakhir yang agency update-nya kita sudah sebar, yaitu adalah pindah atau konversi dari PPH Plus Pro ke PWM, ke tradisional, dari rider ke tradisional gitu ya, standalone. Nah, Bapak Ibu sekali lagi ini adalah opsi terakhir yang sudah kita berikan, sudah available gitu ya, udah tersedia untuk Bapak Ibu. Nah, tapi benar-benar ini harus jadi opsi terakhir Bapak Ibu. Kenapa sih ya? Kenapa sih harus jadi opsi terakhir? Kita lihat bareng-bareng ya. Singkat aja. Satu, bahwa lebih baik kalau Bapak Ibu punya nasabah rider gitu ya, lebih baik konversinya ke sesama rider. Ya, kenapa? Karena komisi atas kenaikan atau deltanya itu mengulang dari tahun pertama Bapak Ibu ya. Sedangkan kalau konversi dari PPH Plus ke PWM, komisi yang diterima hanya 5%. Itu pun cuman tahun pertama dan tahun kedua. Selanjutnya 0 Bapak Ibu ya. Tolong dipertimbangkan ini. Yang kedua, tidak akan kita hitung sebagai production baru. Jadi tidak ada API untuk polis baru PWM ini. Nah, detail lengkapnya aturannya seperti apa, saya yakin semua udah bisa lihat di agency update ya. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting sebenarnya Bapak Ibu. Bagi nasabah betul bahwa preminya akan menjadi lebih murah gitu ya. Tetapi perlu diedukasi lebih lanjut Bapak Ibu karena kalau dia di PWM, preminya akan terus naik berdasarkan usia.
Jadi harus benar-benar dijelaskan sehingga tidak ada masalah nanti waktu untuk Bapak Ibu di kemudian hari, begitu ya. Karena bisa jadi nanti pada akhirnya premi dia di PWH dengan misalkan dia stay di PWH gitu ya, akan lebih tinggi si PWM pada akhirnya gitu. Jadi itu harus benar-benar disampaikan. Jangan sampai Bapak Ibu tidak sampaikan sehingga 10-15 tahun lagi gitu ya, ada masalah-masalah yang terjadi. Nah, kemudian yang keempat, Bapak Ibu, proses submission dan juga issuance untuk konversi dari rider ke PWM ini lebih kompleks. Kenapa lebih kompleks? Karena kita menggunakan manual proses, Bapak Ibu. Ini adalah bukan proses yang gampang, dan dari sisi kami pun juga melakukan banyak sekali manual proses, sehingga menjadi proses keseluruhan lebih kompleks dan memakan waktu. Nah, jadi nanti bisa jadi nih, kalau misalkan submission-nya apa namanya kita banyak begitu ya, bisa jadi ada waktu yang diperlukan lebih untuk lakukan issuance-nya, dan Bapak Ibu bisa juga sih dikejar-kejar oleh nasabahnya seperti itu. Jadi sekali lagi opsi terakhir ini sebenarnya kita tujukan untuk tetap mempertahankan nasabah Bapak Ibu untuk terus ada di keluarga Prudential ya. Jadi ini adalah opsi terakhir kalau benar-benar nggak mau gitu ya, nggak mau konversi ataupun tidak bisa affordability-nya ya, tidak bisa apa namanya untuk bayar premi lagi gitu ya, tidak kuat gitu misalkan secara finansial. Nah, makanya ini jadi opsi terakhir sehingga mereka tetap ada di keluarga besar Prudential. Tetapi sekali lagi ini adalah opsi terakhir ya. Jadi Bapak Ibu tolong, apalagi yang leader-leader di sini, tolong juga bantu kami untuk bisa edukasi lagi untuk timnya ya, sehingga prioritas kita adalah sebenarnya konversi dulu di sesama rider, begitu ya. Semoga jelas ya Bapak Ibu ya. Kalau sampai perlu step by step-nya semua detail lengkap udah ada di AU, gitu ya. Oke, next berikutnya. Oke, hari ini kita mau apa sih? Hari ini kita mau lihat dulu sekilas agency update yang sudah kita sampaikan terkait dengan opsi kedua, dan kemudian nanti akan kita lihatkan penambahan kolom pada list download, dan juga nanti kita show demo konversinya ya, PWH PWM. Next. Oke, Bapak Ibu, yang pertama adalah kita hari ini atau mulai tanggal 20 kemarin kita tambahkan satu lagi opsi alternatif bagi nasabah PSS maupun PSS Plus Pro yang belum punya saver Bapak Ibu, belum punya deductible gitu ya, belum punya Pru Solusi Sehat Saver, maka bisa melihat adanya penawaran konversi ke PWM secara GIO dengan menambahkan Pruwell Saver. Mungkin perlu kita ingatkan ya, maksudnya apa sih Pruwell Saver? Itu adalah satu fitur di mana kalau misalkan ada klaim gitu ya, ada yang on risk yang dibayarkan, misalkan 5 juta gitu ya savernya, maka atas klaim yang terjadi 5 jutanya harus dibayar oleh nasabah tersebut. Nah, karena dia ada part yang on risk, maka preminya sebenarnya lebih kecil, lebih hemat dari yang dia full risk gitu ya Bapak Ibu. Makanya ini jadi salah satu opsi untuk kalau misalkan nasabah berkeberatan dengan preminya yang PWM gitu ya. Jadi nanti PWM akan ada dua juga alternatifnya, satu sesuai surat yang kita kirimkan, ataupun yang kedua adalah dengan penambahan Pruwell Saver sehingga preminya akan lebih kecil gitu ya. Bagaimana dengan PPH Plus Pro? Next, yang kedua, hari ini akan kita sampaikan bahwa kita bisa menambahkan, next slide, sorry. Kita menambahkan adanya satu opsi, yaitu dengan premium capping. Ini istilah kerennya premium capping ya Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya adalah artinya kenaikan preminya itu kita batasi. Ya, kenaikan preminya itu kita batasi. Bukan coy ya Bapak Ibu ya, ini adalah premi, sehingga betul-betul premi dasar yang kita cap, kita batasi. Karena saya sebut ini adalah premi, sebenarnya ini adalah premi keseluruhan dari polis itu sendiri, polis dasar, rider dari kesehatan, kemudian rider-rider lainnya kalau dia misalkan punya gitu ya. Jadi kita sudah hitungkan gitu, itu adalah preminya, nanti kenaikannya kita batasi X% gitu, nanti akan saya sebutkan X-nya berapa. Nah, ini pun kita perlu perhatikan Bapak Ibu. Kalau boleh lihat di sebelah kanan ini ya, ada bullet point yang pertama. Jadi opsi alternatif ini dari nasabah PPH Plus ataupun yang Pro
dapat mendapatkan penawaran konversi PWH secara GIO dengan premi yang lebih rendah dan kemungkinan, saya mungkin tambahkan di sini ya, kemungkinan tingkat sustainability policy yang lebih singkat. Opsi ini sepenuhnya merupakan pilihan nasabah. Jadi Bapak Ibu saat menawarkan betul-betul ini adalah pilihan nasabah ya. Ada opsi yang pertama ataupun yang kedua gitu. Dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi nasabah. Pun demikian, ada juga nasabah yang akan kita berikan opsi untuk top up, Bapak Ibu. Nah, kenapanya nanti akan saya jelaskan seperti itu ya. Basically atau pada dasarnya nasabah, seperti yang kita ketahui, kalau nasabah-nasabah rider harus terus menjaga keberlangsungan polis. Lihat apa nilai tunai di polisnya secara berkala. Cukup nggak ya untuk bayar biaya-biaya asuransi dan juga biaya-biaya polis hingga akhir pertanggungan. Jadi clear ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kita menambahkan pilihan itu jadinya sekarang ada 2 pilihan buat PWM, ada juga 2 pilihan untuk PPH, untuk PWH. Oke. Next berikutnya. Untuk yang PWM sebenarnya cukup clear ya Bapak Ibu ya. Jadi penambahannya hanya saver aja, intinya nanti preminya lebih rendah. Hari ini kita akan banyak fokus untuk yang si PWH. Mungkin boleh teman-teman bantu pointer ya. Nah, di AU ini kita sudah sampaikan ada satu tabel Bapak Ibu, yaitu bahwa penambahannya ini akan kita cap, kita batasi kenaikan preminya berdasarkan history repricing. Sekali lagi ya, berdasarkan history atau catatan repricing dia sebelumnya. Kenapa? Karena otomatis kan Bapak Ibu ya sebenarnya logikanya cukup bisa mudah diterima. Kalau tahun 2023 dia sudah repricing, artinya adalah COI-nya sudah naik dan dia sudah menyesuaikan preminya, ya. Maka saat tahun ini dia konversi, COI-nya sedikit lebih naik lagi, otomatis kenaikan preminya juga akan menyesuaikan tidak terlalu banyak dibandingkan kalau tahun lalu dia COI-nya kita naik, tetapi preminya dia tidak naikkan. Sehingga saat tahun ini dia COI-nya agak naik, maka ini preminya juga harus naik sedikit lebih tinggi daripada yang dia sudah repricing sebelumnya. Ya, pemahamannya untuk yang rider seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat di sini, kalau tahun lalu dia repricing gitu ya, maka kita akan cap di 29% kenaikannya. Ini premi ya Bapak Ibu ya, sekali lagi ya. Preminya kita cap di 29%. Kalau dia konversi ke plan yang sama ya. Sebagian besar kita tawarkan konversi ke plan yang sama. Kalau dia konversi ke plan yang lebih tinggi, kenaikannya double. Ingatnya langsung aja 29 kali 2, 58%. Begitu ya. Nah, plan yang lebih tinggi ini apa sih maksudnya? Nah, ini sebenarnya hanya ada 2 nih. Yaitu adalah kalau dia ditawarkan dari cermat ke bronze A, ataupun dari gold A ke gold. Gitu ya. Sebelumnya, di surat-surat yang sebelumnya ini kenaikannya tinggi banget sih, betul Bapak Ibu. Kayak misalkan ada yang sampai 60-80% gitu ya. Nah, oleh karena itu kita saat ini akan kita cap di 58%. Nah, bagaimana kalau yang belum melakukan repricing Bapak Ibu? Nah, itu kita cap juga. Itu kita cap di angka 40%. Untuk yang same plan, kalau plan lebih tinggi itu di double 80%. Ini untuk yang PPH Plus. Untuk PPH Plus Pro yang nomor 2, cap-nya hanya 29%. Kenapa? Ya karena 2023 produk PPH Plus Pro baru luncur, ya kan? Tidak ada repricing tahun sebelumnya. Jadi makanya cap-nya ya cuma 29% aja. Seperti itu. Oke? Nah, bagaimana dengan kalau tiba-tiba muncul opsi top up, gitu ya? Opsi top up tunggal. Nah, opsi top up tunggal ini tidak kita mintakan ke semua nasabah Bapak Ibu. Ya, ada syaratnya, yaitu adalah kalau proyeksi keberlangsungan polis atau sustainability-nya dari polisnya itu kurang dari 5 tahun. Ya, jadi kalau apa namanya keberlangsungan polisnya kurang dari 5 tahun, maka nasabah akan kita berikan opsi untuk lakukan saran top up tunggal. Nah, top up tunggalnya berapa? Itu kita hitung sehingga sedemikian rupa sehingga si polisnya ini tetap bisa berlangsung hingga 5 tahun ke depan. Jelas ya? Sekali lagi saya ulang ya Bapak Ibu ya. Top up tunggal, opsi top up tunggal disarankan untuk polis-polis yang sustainability-nya kurang dari 5 tahun
kita sarankan untuk top up tunggal sehingga bisa sustain paling tidak sampai 5 tahun ke depan. Kayak gitu ya. Nah, sekali lagi saran top up tunggal ini berupa, namanya juga saran ya Bapak Ibu ya, jadi optional. Jadi tergantung nasabahnya mau atau tidak. Dan sekali lagi harus tetap memperhatikan nilai tunai sehingga bisa clear gitu ya, kita bisa benar-benar melihat keberlangsungannya sampai berapa. Oke? Jadi angkanya gampang ya Bapak Ibu ya, 29, 40. Kalau dia pindahnya plan yang lebih tinggi sesuai saran, kali 2, 58 dan 80. Oke? Nah, yuk next berikutnya. Nah, Bapak Ibu, mulai dari slide 20 slide ini sampai 3 atau 4 slide berikutnya, mungkin ini adalah salah satu rangkaian slide yang benar-benar penting buat kita semua benar-benar perhatikan ya dan cermati. Jadi kita lihat bareng-bareng ya, karena saya tahu ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu, karena kombinasinya ini lumayan banyak gitu ya. Kombinasinya banyak karena sekali lagi ya banyak faktor lah, maksudnya di produk kesehatan kita kan juga plannya banyak gitu ya, sangat fleksibel. Kemudian kita juga sempat lakukan repricing sehingga betul-betul mapping atau menggambarkan semua jenis kombinasi ini butuh waktu. Dan makanya hari ini kita sampaikan semua ke Bapak Ibu di sini. Oke? Yang pertama Bapak Ibu, yang gampang dulu ya. Nah, ini adalah contohnya kalau sudah melakukan penyesuaian premi pada repricing 2023. Ya. Tadi kalau sudah melakukan penyesuaian premi, berapa kenaikannya Bapak Ibu? 29%. Itu untuk yang sesama plan. Kalau naik plan, kali 2 aja. 29 kali 2, 58. Oke, clear ya. Nah, coba lihat kita contoh yang sebelah kiri ini, pointernya coba ke kiri. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Ini adalah screenshot dari proof force-nya. Ya, di bannernya itu akan kelihatan sebenarnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi plan sama itu artinya apa sih? Plan sama itu adalah plan sesuai dengan surat pertama surat yang dikirimkan gitu ya, atau yang diterima oleh Bapak Ibu atau nasabah pertama kali. Kemudian yang kedua itu kita berikan nama plan sama sustain sampai dengan XX tahun gitu ya. Nah, kenapa kita ngomongnya tetap plan sama? Karena Bapak Ibu bulan Juni nanti akan ada ada opsi untuk turun satu plan. Makanya ini opsi pertama kita bilang plan sama, opsi kedua kita bilang plan sama tapi dengan sustainabilitas XX tahun gitu ya, sampai dengan XX tahun. Kita lihat contohnya Bapak Ibu ya. Misalkan nih nasabah ini punya PPH Plus Silver A, dia nggak ada saver, preminya 741.000 Bapak Ibu ya. 741.000. Nah, ya kemudian di penawarannya dia kita berikan penawaran ke Silver A di PWH dan total preminya jadi 1,2 juta gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, 1,2 juta dari 741.000 sampai 1,2 juta ini kan kira-kira berapa persen ya? Lebih dari 29% lah ya. Sekitar 80-an% lah kira-kira Bapak Ibu. Cukup tinggi ya, sekitar 70-80-an%. Maka kita akan cap Bapak Ibu, karena dia udah lakukan repricing, kita cap kenaikannya 29% nih. Sehingga bukannya jadi 1,2 tapi jadi 955.000 seperti itu. Nah, tetapi dampaknya adalah sustainability-nya menjadi 54 tahun gitu ya. Nah, sekali lagi saya mau sampaikan dulu deh biar Bapak Ibu jangan pusing juga ya. Tolong jangan pusing juga sustainability dengan NLG misalkan. Itu dua hal yang berbeda Bapak Ibu ya. Artinya apa sih keberlangsungan polis itu? Jadi intinya adalah saat kita menyampaikan bahwa dengan 955.000 polisnya akan bisa sustain atau berlangsung hingga 54 tahun. Ini adalah asumsi Bapak Ibu ya. Asumsi perhitungan kita bahwa dengan premi sekian 955.000, kemudian berapa persen dialokasikan ke investasi, kemudian berapa persen diambil untuk coy gitu ya. Itu akan dengan asumsi kenaikan ataupun asumsi imbal balik dengan X% tertentu gitu ya, itu akan bisa sustain, akan bisa terus berlangsung polisnya hingga 54 tahun ya.
kecuali kalau misalkan nanti ada apa namanya hal-hal yang lain, misalkan kenaikan COI lagi gitu ya. Kenaikan repricing maksud saya, itu kita akan evaluasi lagi sustainability-nya. Jadi sekali lagi ini adalah cara kita bisa sampaikan ke nasabah kalau mau opsi yang lebih murah ya bisa sampai 54 tahun gitu. Atau kalau enggak ya oke dengan 1,2 juta ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan opsi plan sama yang kita sudah sampaikan itu sebenarnya sudah kita hitungkan berdasarkan cost of insurance atau COR eh, sampai usia sampai 99 Bapak Ibu. Makanya keluarnya angkanya sekian gitu ya. Sedangkan kalau yang ini kita hitungkan dengan cap ya. Jadi sekarang nasabah kalau Bapak Ibu lihat jadi punya dua opsi kan. Mau opsi yang atas ataupun opsi yang bawah. Semuanya tergantung pada nasabah gitu. Nah, sebenarnya yang contoh yang kedua yang sebelah kanan ini sama aja sih, cuman bedanya adalah bahwa dia sekarang apa namanya plan yang lebih tinggi gitu. Jadi ini contohnya dia punya cermat, kemudian apa di offer ataupun di ditawarkan untuk pindah ke bronze A, sehingga kenaikannya harus lebih besar yaitu 58%. Oke? Nah, ini contoh pertama nih Bapak Ibu yang kalau sudah melakukan penyesuaian premi di 2023. Next, berikutnya contoh yang kedua. Nah, ini kalau tidak melakukan penyesuaian premi pada repricing 2023, maka sebenarnya ceritanya sama nih Bapak Ibu ya. Ceritanya sama, tapi cap-nya aja yang berbeda. Sekarang 40% Bapak Ibu cap-nya. Nah, kita lihat di sini ya, dari misalkan dia 863, 863 menjadi 1.600.000 gitu ya. Ini kan kenaikannya hampir sekitar 85%-an ya Bapak Ibu ya. Lumayan tinggi banget ya Bapak Ibu ya. Nah, ini akan kita cap di 40% sehingga sekarang jadi kenaikannya hanya 1,2 juta aja. Tetapi dengan sustainability lebih rendah yaitu di 66 tahun. Pun demikian kalau misalkan dia mendapat penawaran plan yang lebih tinggi sebelah kanan itu jadi kenaikannya kita seharusnya lebih dari 100 sekitar 100%, ini kita tawarkan di 80% seperti itu. Ya, jadi cukup mudah ya sebenarnya Bapak Ibu untuk dilihat dan diingat 29% dan juga 40%. Oke. Yuk, next berikutnya. Nah, yang ini Bapak Ibu, kalau dia contohnya adalah si nasabah ini belum melakukan penyesuaian premi pada repricing 2023 dan kemudian muncul saran top up tunggal. Nah, kalau yang dari tadi kita lihat tidak ada saran top up tunggal, betul ya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa bisa seperti itu? Nah, itu berarti seperti yang saya sampaikan tadi, saran top up tunggal itu muncul kalau sustainability atau keberlangsungan polisnya itu kurang dari 5 tahun. Ya, kita sekarang lihat yang namanya kecukupan nilai tunainya dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat seperti itu kurang dari 5 tahun, maka kita juga selain kita tawarkan premi yang lebih rendah, kita juga akan tawarkan saran untuk top up tunggal, Bapak Ibu. Ini contohnya ya. Contohnya preminya sekarang dia 2,850.000 ya. Kita cap di 40%. Kenapa? Karena sekali lagi belum melakukan penyesuaian premi pada 2023. Nah, maka seharusnya dia jadi kita tawarkan di 4,8 juta, tapi sekarang kita cap 40% jadi 3,9 juta aja. Tapi sustainability-nya jadi 74 tahun dan kita tawarkan untuk kita sarankan, sebenarnya bukan tawarkan ya, kita sarankan untuk melakukan top up tunggal sekitar 12 juta. Ya. Nah, besaran top up ini dihitungnya gimana sih gitu ya. Nah, besaran top up tunggal ini dihitung berdasarkan kecukupan untuk menjaga polis selama 5 tahun ke depan. Ya. Jadi Bapak Ibu saya tahu ini untuk yang PWM kan sangat sangat sederhana ya, langsung straightforward gitu. Kalau yang ke PWH ya, di rider memang lebih kompleks Bapak Ibu. Dan saya mengencourage atau ya mendorong rekan-rekan Bapak Ibu semua untuk bisa terus memahami rider itu seperti apa ya. Jadi contohnya ini Bapak Ibu kalau sampai muncul saran top up. Sekali lagi ya, ini adalah saran top up tunggal. Maksudnya apa? Berarti dia bersifat optional ya.
baiknya sih nasabah itu lakukan top up begitu ya, sehingga keberlangsungan polisnya paling tidak sampai ke depannya bisa lebih bertahan lagi gitu ya Bapak Ibu. Oke. Next, contoh berikutnya. Oke, nah contoh berikutnya ini adalah nasabah-nasabah baik PPH Plus maupun PPH Plus Pro yang hanya mendapatkan penawaran sesuai dengan penawaran konversi. Nih, jangan bingung ya Bapak Ibu ya. Kan dari tadi kita sudah lihat ada yang pun dapat opsi premi lebih tinggi, kemudian kita kasih opsi yang kedua premi lebih rendah. Jadi ada berapa opsinya? Ada dua Bapak Ibu. Nah, sekarang ada nasabah-nasabah yang tidak muncul opsi kedua. Kenapa? Nah, kita lihat bareng-bareng ya. Kenapa hanya muncul satu? Contohnya Bapak Ibu di PPH Plus yang sebelah kiri ini orang sudah melakukan penyesuaian premi 2023. Kalau kita lihat premi dia sebelumnya, ini oh udah ada tulis di angkanya, di 975.000 ya. Kemudian ditawarkan untuk pindah ke PWH Silver A juga di 1.124.000 ya. Ini kenaikannya berapa Bapak Ibu? Udah ada di situ ya contekannya ya, 15%. Sedangkan yang tadi kita batasi adalah di angka berapa? Kalau sudah lakukan repricing 29%. Nah, kasarnya visualnya adalah kita batasin 29%, tapi real kenaikannya dia itu di bawah batasannya, di bawahnya yaitu 15%. Ya sudah, berarti ini adalah the best option atau pilihan terbaik bagi si nasabah. Ya Bapak Ibu ya, ada case-case seperti ini tuh ada, gitu ya. Contoh yang kedua, yang di tengah, dia belum melakukan penyesuaian premi, sehingga harusnya dia dari 4,8 jadi 6,3. Nah, ini kalau dihitung-hitung, kenaikannya itu di 31%. Ya, ya, jadi ya sudah, kita tidak bisa tawarkan yang kedua, ada opsi kedua. Kenapa? Karena kenaikannya sudah di bawah dari cap yang seharusnya, yaitu di apa namanya? Yaitu ada di 40% ya harusnya ya. Jadi apa namanya? Maka dia karena dia di bawah sudah di bawah capnya, maka kita tidak bisa tawarkan lagi gitu. Jadi dia udah artinya adalah ini sudah menjadi best option buat dia seperti itu Bapak Ibu. Pun demikian dengan PPH Plus Pro yang sebelah paling kanan sama aja sebenarnya Bapak Ibu. Ini kenaikannya dia cuma 15%. Jadi itu ada di bawah cap 29%. Maka ya sudah. Again, sekali lagi ini sudah pilihan terbaik bagi nasabah itu sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu ingat ya, ada beberapa kombinasi. Kalau Bapak Ibu lihat kenapa di list download saya cuma ada satu gitu ya opsinya. Ini berarti kemungkinan adalah dia masuk ke kategori-kategori ini Bapak Ibu. Maka justru orang-orang seperti inilah yang Bapak Ibu bisa langsung targetkan untuk bisa segera konversi ya. Kenaikan hanya 15%, yang sudah repricing gitu ya. Jadi sudah merupakan best option banget Bapak Ibu. Oke. Next berikutnya. Semoga nggak capek ya Bapak Ibu ya, ini kita tunjukkan semuanya biar hari ini clear gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah nasabah-nasabah yang belum mendapatkan surat penawaran. Ya, sekali lagi, nasabah-nasabah yang belum mendapatkan surat penawaran atau mereka yang sudah issued mulai dari 23 Maret sampai 30 April. Nah, saya mau sampaikan dulu ini mungkin bingung. Ini kenapa ya tanggal 2 ada apa dengan tanggal 23 Maret gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ingat nggak ya mungkin di webinar saya sebelumnya saya udah sampaikan bahwa untuk surat penawaran konversi itu ada cut off-nya. Ada cut off tanggal di mana kita tarik data Bapak Ibu, yaitu tarik datanya di tanggal 22 Maret. Sehingga polis-polis baru baik PPH Plus Pro maupun PSS Plus Pro gitu ya yang issued dari 23 Maret sampai 30 April ya itu kita tidak bisa berikan surat penawaran gitu karena sistem by sistem kita tarik yang data sebelumnya. Nah, justru kali ini kita masukkan nih Bapak Ibu ke bannernya ya. Masukkan ke bannernya karena sebenarnya saya juga dapat banyak pertanyaan udah terlanjur beli nih, udah issue 23 Maret, tapi pengen banget ke Pruwel gitu ya. Pengen banget ke Pruwel, pengen ikutan gitu. Gimana caranya, gimana caranya? Dari 1 April saya udah banyak tanya yang seperti itu. Nah, ini kita masukkan Bapak Ibu ke bannernya ya. Nah, jadi di sini contohnya
dia ini contohnya saya kasih yang ini ya, kalau dapatkan penawaran plan yang lebih tinggi gitu ya Bapak Ibu ya. Ya ada juga ya kalau Bapak Ibu eh, nasabahnya yang plan sesama sesama plan harusnya kenaikannya nggak setinggi ini gitu ya kira-kira. Jadi akan hanya muncul opsi penawaran yang kedua yaitu premi yang lebih rendah Bapak Ibu ya, dengan sustainabilitas yang apa namanya lebih lebih rendah dari 99 tahun. Oke. Nah, ini kan saya tulis di sini kurang dari sama dengan 58% Bapak Ibu. Artinya adalah kenaikannya kalau sesama plan ya bakal lebih rendah dari ini gitu ya. Jadi ini contoh aja. Kalau dia issued misalkan 23 Maret, kemudian dia mau pindah ke Pruwell, kalau sesama plan ya berarti nanti kenaikannya dia akan kita cap di 29%. Dan kalau misalkan dia ini pindahnya ke plan yang lebih tinggi, maka capnya 58%. Ya, ingatnya itu aja, 29 dan 58. Oke, mungkin ada yang tanya, ngapain pindah sekarang ya? Ngapain pindah sekarang ya? Buat yang baru issue 23 Maret sampai 30 April baru aja pindah gitu kan. Nah, Bapak Ibu, mumpung ini adalah kesempatan konversi GIO, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi ya, mumpung ini kesempatan konversi GIO, manfaatkan ya. Sampaikan kepada nasabah, ini adalah konversi GIO loh, kayak hassle free gitu ya. Maksudnya bisa mudah banget tanpa hambatan misalkan pemeriksaan kesehatan dan sebagainya. Kalau ditunda sampai tahun depan, boleh nggak sih sebenarnya? Jawabannya adalah sah-sah saja, terserah dari nasabah. Cuman pastinya kita nggak tahu ya kapan nasabah bisa perlu dirawat inap ataupun ada major claim sehingga tidak bisa GIO lagi. Saya sampaikan sedikit intermezzo ya Bapak Ibu ya. Jadi beberapa minggu terakhir ini saya ada beberapa yang masuk ke chat saya gitu ya. Pak ini kok nggak bisa masuk GIO ya? Udah listnya udah ada gitu. Nah ternyata agensinya atau tenaga mitra bisnis agensi ini adalah dia lakukan download listnya, kemudian benar-benar Bapak Ibu sehari setelah dia list downloadnya dia download gitu ya, dia lihat si nasabahnya ini masuk rumah sakit, kemudian major claim Bapak Ibu ya, dan kemudian karena data itu kita refresh setiap hari, maka ya sudah, meskipun akhirnya si nasabahnya bilang boleh deh, mau deh gue konversi gitu ya, nggak bisa JIO Bapak Ibu. Nah, jadi sayang banget gitu ya. Jadi sekali lagi makanya kenapa dari depan kita sampaikan bahwa konversi ini kalau udah dapat JIO, ayo cepet-cepet kita kerjakan ya. Kenapa kita nggak tahu lah. Gitu ya. Kita semua di sini pelaku bisnis asuransi ya. Kita pasti udah tahu hal-hal yang seperti ini, story yang sepertinya kita bisa sampaikan kepada nasabah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai banyak ada lagi yang masuk ke saya ini kenapa ya kenapa nggak bisa JO, oh ternyata sudah ada klaim. Oke, sayang banget Bapak Ibu ya. Oke, next berikutnya. Nah, yang ini adalah kita mau sampaikan lagi beberapa hal Bapak Ibu ya yang penting gitu ya. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, kalau dari tadi contohnya adalah bahwa untuk opsi yang kedua masa keberlangsungan atau sustainability itu di bawah 99 tahun. Nah, yang di sini itu uh, di opsi yang kedua ternyata tetap sama juga 99 tahun gitu ya. Ini kenapa gitu ya? Jawabannya adalah ini jawaban pertanyaannya adalah kenapa gitu ya. Kenapa bisa tetap 99 tahun gitu ya. Nah, kita sekarang coba lihat ya Bapak Ibu ya. Kita lihat bersama-sama. Nah, misalkan ini dia preminya di 937.000, kemudian dia konversi ke Silver B di PWH gitu ya, dia naik jadi 1,3 juta. Ya, karena dia sudah lakukan repricing tahun 2023, maka kita cap kenaikan preminya di 29%. Nah, coba kita hitung dulu yang dari 1,937 ke 1,3 ini kenaikannya adalah sekitar di 40% ya Bapak Ibu ya, sekitar 40%. Kemudian kita cap di 29%. Nah, ini ada penjelasannya Bapak Ibu ya. Kita perhatikan baik bareng-bareng ya. Iya, di mata di secara polis gitu ya, secara polis
penjelasannya adalah bahwa saat ditentukan premi 1,3 juta, ya, itu kita menentukannya adalah premi yang akan membuat polisnya itu berlangsung terus, sustainable sampai masa pertanggungannya selesai, begitu ya, tanpa memperhitungkan nilai tunai dan transaksi lainnya. Jadi benar-benar hanya memperhitungkan cor dia sampai selesai, gitu ya, sampai masa pertanggungannya selesai, ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita sekarang cap kenaikannya tidak 40%, tetapi 29%, apa yang akan terjadi? Nah, di plan yang kedua ini, opsi yang kedua ini, itu ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama adalah kita cap preminya, Bapak Ibu, kenaikannya di 29%. Kemudian, apa namanya, kita juga lihat nilai tunainya, Bapak Ibu, ya kan? Jadi, setelah kita perhitungkan itu semua dan juga kita ada sedikit pembulatan juga ya di situ, nah itu akan sustain atau berlangsung sampai 99 tahun. Jadi, meskipun sama-sama sustain sampai akhir masa pertanggungan 99 tahun, yang membedakan adalah nanti akumulasi nilai tunai yang diproyeksikan akan lebih besar jika memilih opsi sesuai dengan premi yang di atas, yang 1,3, ya. Proyeksi nilai tunainya akan lebih besar dong otomatis kalau misalkan dia preminya lebih besar 1,3 juta. Seperti itu sih Bapak Ibu. Jadi sebenarnya akan sama-sama sustain sampai 99. Jadi ya nasabah tinggal pilih aja mau yang lebih lebih murah ataupun mau tetap ikut di 1,3 lebih mahal. Itu aja sih. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung. Ini adalah sebenarnya kita sudah perhitungkan dengan tepat gitu ya. Jadi nggak ada yang salah sih Bapak Ibu sebenarnya. Mungkin ada juga beberapa case yang saya lihat itu dia sebenarnya antara plan yang sama opsi 1 dan opsi 2 bedanya cuma kayak 50.000, 80.000 gitu ya. Itu sebenarnya salah satu yang menyebabkan adalah bahwa kalau ini kan contoh kita tadi ya Bapak Ibu ya, dari 937 ke 1,3 naiknya berapa tadi? 40% ya. Nah, ada contoh-contoh yang naiknya itu cuman 31% gitu Bapak Ibu ya. Naiknya cuma 31%, habis itu kita cap di 29%. Nah, bedanya kan 2%. Nah, kira-kira itulah kenapa angkanya bisa cuman dikit bedanya, 50.000, 80.000 gitu ya. Tapi sama-sama sustain sampai 99 tahun. Ya. Satu lagi mungkin nggak ada di sini Bapak Ibu. Kenapa 99 tahun ya? Padahal PPh-nya atau PWh-nya itu yang dipilih masa pertanggungannya hingga sampai 85 doang gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sustainabilitas atau keberlangsungan polis ya, kita sebutnya adalah keberlangsungan polis, bukan keberlangsungan rider. Ya, ini yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Keberlangsungan polis, bukan keberlangsungan rider ya. Kita sesuai dengan mandat OJK, kita harus menentukan premi yang cukup untuk keberlangsungan polis. Ya, yang namanya polis unit link otomatis saat kita bicara polis itu adalah termasuk produk asuransi dasarnya dan juga asuransi tambahan atau rider-ridernya. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa ini 99 padahal si medikalnya itu cuma sampai 85, jawabannya itu. Kita harus lihat secara keseluruhannya. Ya, itu adalah mandat dari OJK juga Bapak Ibu. Ya, pertanyaan berikutnya, bisa nggak sih Pak? Susah juga nih ngejelasinnya ke nasabah. Bisa nggak sih kalau kita tunjukkan aja kalau dia sustainability untuk ridernya aja? Nggak bisa Bapak Ibu ya. Jadi sesuai mandat dari OJK, aturan dari OJK, kita harus memperhitungkan premi yang cukup untuk polisnya. Dan saat kita berbicara polis, sekali lagi artinya kita bicara tentang polis dasar dan semua rider jika ada. Oke, clear ya Bapak Ibu ya. Jadi semoga ini jangan bingung lagi. Saya tahu ada beberapa yang bingung, yang banyak yang tanya ke saya gitu atau ke BDD, BDI-nya gitu ya. Ini penjelasannya adalah demikian Bapak Ibu ya. Jadi kalau udah sama sustainability-nya, kalau saya jadi nasabahnya sih saya akan tetap pilih yang murah dulu deh gitu ya untuk yang saat ini. Tapi sekali lagi tergantung nasabahnya. Kalau dia mau pilih yang lebih besar karena dia ngerasa
it's okay lah, apa namanya, ambil yang 1,3 juta aja biar nanti nilai tunai saya bisa lebih cepat terbentuk gitu ya. Mungkin misalkan fund performance-nya lagi bagus dan sebagainya, silahkan gitu ya. Itu semuanya terserah daripada nasabah. Oke, semoga jelas ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalkan penjelasannya dirasa perlu diulang, nanti recordingnya ada, nanti Bapak Ibu bisa dengarkan sendiri. Yuk, lanjut berikutnya. Next slide. Nah, bagian AU yang ini sebenarnya AU terpisah tentang campaign untuk Komisi PWM itu kita sudah sampaikan ya Bapak Ibu. Jadi sekarang kan komisi untuk yang auto debit maupun yang tahunan itu ya itu sudah disamakan, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi hingga 30 Juni aja ya. Jadi yuk Bapak Ibu kita sudah support luar biasa nih, nggak usah bingungin lagi tentang auto debit untuk konversi sampai 30 Juni ya. Ayo mari kita bersemangat untuk lakukan konversi ini. Next slide. Next slide. Oke, next slide berikutnya Bapak Ibu. Kalau tadi adalah tampilan bannernya di Proofforce, ini saya mau update kepada Bapak Ibu tentang list download. Semoga nggak ada yang bingung ya, nih list download maksudnya apa ya gitu ya. Semoga Bapak Ibu udah bisa akses list downloadnya masing-masing begitu ya. Nah, mungkin ada yang saya mau sampaikan dulu ya. Untuk banner ini dan juga list download, Bapak Ibu jangan lupa untuk lakukan update Proofforce ke versi 4.2.8 ya kalau nggak salah. Pokoknya update dari Proofforce-nya yang baru ya Bapak Ibu ya. Sehingga nanti bisa lebih lancar gitu. Mungkin saya yang mau sampaikan juga sebenarnya begini. Apa namanya, dalam beberapa hari terakhir dari 20 Mei sampai mungkin hari ini, mungkin Bapak Ibu juga merasa agak sedikit nggak stabil gitu ya, apa namanya, di list downloadnya gitu ya. Itu Bapak Ibu mohon bersabar, apa namanya, kita sedang lakukan terus-menerus kita cek gitu ya. Jadi kalau ada sampai ada sesuatu yang bikin yang membuat Proofforce-nya itu nggak stabil, kita langsung melakukan fix sesegera mungkin. Jadi mohon bersabar kalau misalkan ada sesuatu yang aneh gitu ya, misalkan tiba-tiba yang kemarin saya download ada, terus sekarang jadi nggak ada gitu. Tolong tunggu aja, kita lakukan fixing yang pastinya, oke? Nah, apa yang mau saya sampaikan dulu di sini Bapak Ibu adalah terkait dengan surat. Ya, jadi uh, kita tuh punya sekitar 400.000 nasabah, Bapak Ibu. Jadi thank you banget buat Bapak Ibu semuanya. Kita punya 400 ribuan nasabah dengan apa namanya, dengan polis kesehatan, gitu ya. Nah, kita tuh sudah mengirimkan surat kepada lebih dari 300.000 nasabah, ya. Tetapi tentunya ada sekitar, tapi waktu itu kita akhirnya stop karena kan waktu itu terjadi kita agak-agak Bapak Ibu rekan-rekan agak bingung gitu ya kenapa preminya bisa tinggi seperti itu kenapanya. Maka dari itu kita sempat stop pengirimannya untuk 83.000, ada yang bocor ya, ke 83.000 nasabah. Nah, 83.000 nasabah ini bisa jadi mereka tetap eligible Bapak Ibu, tetap berhak untuk melakukan konversi secara JIO ataupun FUW. Nah, nasabah-nasabah ini akan sudah tersedia pada list download Bapak Ibu sekalian, ya, sudah ada di situ. Tetapi pertanyaannya, apakah suratnya dikirimkan kepada nasabah? Jawabannya adalah tidak, ya. Jadi jangan bingung kalau 83 ribuan orang ini yang sebelumnya kita sempat tunda pengirimannya, akhirnya kita tidak lakukan pengiriman lagi, tapi semuanya sudah ada di list download Bapak Ibu, sehingga sudah mulai bisa coba di prospek gitu ya untuk bisa lakukan konversi. Nah, list download itu sendiri kita perlengkapi lagi nih Bapak Ibu untuk Bapak Ibu semua ya. Jadi ada tambahan informasi pada list download. Satu adalah jenis penawaran sebelah kiri Bapak Ibu. Sekarang ada lain ya, ada tulisan contohnya di sini GIO dengan plan sama, kemudian GIO dengan plan sama tapi sustainability-nya berbeda begitu ya, ataupun FUW dan sebagainya.
Kemudian yang kedua adalah frekuensi pembayaran. Ini thank you juga buat Bapak Ibu yang sudah banyak kasih input, yang ada yang memberikan input pada kita, jadi bahwa frekuensi pembayaran kita juga perlu infonya, kita sudah tambahkan. Yang ketiga adalah plan saat ini dan plan di Perwell Health. Nah, itu juga kita sudah berikan di sini, Bapak Ibu, kelihatan ya di atas di situ ya, plan saat ini, kemudian plan nanti di Perwell begitu ya. Yang keempat, biaya asuransi atau choice saat ini dan juga choice dari PWH. Itu ada juga. Kemudian yang kelima, remarks tentang campaign-nya. Dapat Perwell hemat. Hemat yang mana nih? 5% aja atau ada yang hemat plus gitu ya. Itu juga kita sudah berikan di sini. Dan yang terakhir adalah biaya asuransi atau choice setelah Perwell hematnya berapa. Kalau sebelumnya nggak ada ya Bapak Ibu ya. Jadi sorry banget kalau sebelumnya kita belum sempat kasih biaya asuransi atau choice setelah Perwell hemat. Nah, sekarang kita hitungkan secara sistem sudah ada di sini untuk Bapak Ibu boleh lihat dan perhatikan. Oke, ini untuk yang rider Bapak Ibu ya tambahannya. Nah, lanjut kita yang kedua. Ini adalah list download untuk yang PWM Bapak Ibu. Nah, untuk yang PWM ini akan tambahan infonya adalah plan saat ini dan juga plan di PWM. Kemudian frekuensi pembayaran, kemudian sama kayak tadi Perwell hematnya berapa, kemudian premis setelah Perwell hemat, dan juga, nah ini yang mungkin bagus buat Bapak Ibu ya, kode substandard. Ya, jadi saya tahu mulai dari yang kemarin-kemarin ada banyak kesulitan gitu ya. Waduh, saya mana tahu kode substandarnya berapa gitu ya. Kalau kita nggak taruh kode substandard, banyak yang case yang terjadi adalah kenapa premi yang ada di HP Profor saya itu lebih rendah malahan dari yang tertera di surat gitu ya. Nah, itu adalah kalau misalkan salah satu alasannya adalah kalau kode substandarnya belum dituliskan. Nah, ini kita akan berikan juga kepada Bapak Ibu kode substandarnya. Oke. Untuk PWM harusnya makin lengkap lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu harusnya makin pede lagi untuk lakukan konversi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oh, satu lagi. Untuk yang PWM ya Bapak Ibu ya. Ini balik ke PWM aja. Untuk yang PWM di webinar sebelumnya kan saya sampaikan bahwa kalau misalkan dia belum deket-deket jatuh tempo gitu ya, policy anniversary, apalagi terus kalau bayarnya adalah non bulanan ya, misalkan tahunan gitu Bapak Ibu ya, itu kan kita janjikan akan refund ya, secara maksudnya tanpa appeal Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu susah-susah untuk kirimkan appeal lewat BDD, BDE-nya ke kita. Kita setiap minggu kedua di bulan Mei, Juni, Juli itu kita akan lakukan penarikan data. Kita lihat berapa orang yang sebenarnya berhak mendapatkan refund secara prorata. Ya, jadi Bapak Ibu bisa dicek mungkin sama nasabahnya yang kemarin konversi. Kita sudah lakukan pembayaran untuk refund prorata yang pertama itu di minggu lalu Bapak Ibu ya. Jadi kita sesuai janji ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan takut untuk lakukan konversi ke PWM karena sekali lagi ini mudah sekali, refundnya nggak perlu juga apil-apilan lagi, kita langsung hitungkan dan kita kirimkan secara serentak di minggu kedua tiap bulannya. Cuman saya mau titip pesan aja Bapak Ibu, setelah saya lihat data yang refund kemarin itu ternyata ada beberapa nasabah yang pembayarannya itu rebound ya, balik ke kita. Bukan karena mungkin dia nggak mau duitnya Bapak Ibu ya, tapi kayaknya ada masalah misalkan nomor kartu kreditnya salah gitu ataupun nomor rekeningnya salah. Nah, kalau misalkan ada case-case yang seperti itu, kita akan follow up kepada nasabahnya langsung ya. Atau mungkin kalau nasabah Bapak Ibu ada yang kayaknya belum terima deh refundnya. Nah, boleh tuh coba ditanyakan kepada BDD, BDE-nya nanti infokan ke kita akan cross check. Jangan-jangan kemarin ada salah tulis gitu ya, harusnya 5 jadi 6 gitu ya, nomor rekeningnya ya Bapak Ibu ya. Jadi PWM ayo kita lebih semangat lagi karena ini jauh lebih straightforward daripada lebih simpel, sederhana daripada yang PWH. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, tambahan polis yang baru mendapatkan konversi per 20 Mei 2024 ya. Jadi seperti yang saya sampaikan yang tadi, ini adalah kita tambahkan di polis
di list download Bapak Ibu, polis-polis yang satu belum mendapatkan surat penawaran konversi pada 1 April. Ya, tadi yang saya bicarakan ya, sekitar yang 80-an ribu orang. Kemudian yang kedua adalah polis yang issued mulai 23 Maret sampai 30 April. Ini yang kemarin, yang tadi saya bilang karena kita cut off untuk suratnya itu di 22 Maret. Ya, nah ini juga akan kita sudah tambahkan di list download. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, kita sudah tidak ada lagi pengiriman surat begitu ke nasabah. Ya, dan oleh karena itu yang jadi pegangan saat ini adalah list download, Bapak Ibu ya. Ada beberapa case lagi ya Bapak Ibu ya, list downloadnya itu coba di-download ternyata isinya blank gitu ya, nggak ada sama sekali. Ini sedikit banget, sedikit banget. Kalau hal yang seperti ini coba tolong cek ke BDD-nya. Jangan-jangan Bapak Ibu lagi ke ada diberi tanda gitu ya, tanda khusus gitu ya. Nanti akan dicek oleh BDD yang masing-masing ke kita. Nanti kita akan coba bantu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya rasa cukup clear Bapak Ibu untuk yang list download. Next, berikutnya. Nah, sudah lengkap penjelasannya, mapping, kombinasi apa segala macam. Sekarang kita mau coba lihat ya Bapak Ibu ya, bagaimana konversi step by step-nya gitu ya. Baik itu yang PWM ataupun PWH dengan banner, dengan penambahan opsi-opsi ini. Saya mungkin boleh kembalikan dulu ke Kak Irza, nanti balik lagi ke saya ya. Kak Irza untuk kita undang rekan-rekan yang mau menyampaikan videonya ya. Silakan Mbak Irza. Terima kasih banyak Kak Jun. Baiklah, teman-teman semuanya tadi sudah diinformasikan ya terkait dengan detail informasi opsi-opsi konversi. Detail sekali. Nah, sekarang untuk lebih jelas lagi, gimana sih caranya saya bisa makin paham lagi tentang opsi konversi ini, terus saya bisa cari-carinya tuh di mana gitu ya, di Proofforce ya. Langsung saja kita panggilkan rekan saya, ada 2 rekan saya yang cantik-cantik sekali, ada Kak Rasi dan Kak Devi yang akan menginformasikan kepada teman-teman semuanya terkait dengan demo live untuk opsi konversi terbaru dari Pruwell ini ya. Langsung saja kita mulai dari live demo yang pertama. Kita akan lihat dari live demo untuk PWM lebih dulu ya. Silakan Kak Rasi dan Kak Devi sudah ready? Sudah Mbak Irza. Sudah ya. Ya yuk bisa langsung dimulai. Silakan waktu dan tempat saya serahkan langsung ke Kak Rasi dan Kak Devi ya. Oke, saya izin share screen ya Mbak Irza. Siap Kak Rasi. Ya, apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah terlihat jelas. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya Rasi akan menjelaskan terkait langkah-langkah untuk konversi PSS ke PWM dan dengan deductible ProSaver. Kita mulai ya. Kita akan masuk ke Proofforce terlebih dahulu, lalu kita pilih ProLead seperti biasa. Di sini Bapak dan Ibu dapat membuat prospek baru atau dari prospek yang sudah ada, seperti itu. Ini aku bikin sudah prospek baru, lalu kita akan buat proposal. Nah, mungkin step-step yang di sini sama seperti pembuatan SPAJ seperti biasa ya. Lalu dari sini kita lanjutkan. Nah, di sini Bapak dan Ibu harus memperhatikan untuk memilih part ini kita harus sesuai nih polis existing-nya. Apakah pemegang polis sama dengan calon tetanggung utama atau berbeda. Seperti itu. Kita akan pilih, lalu kita akan pilih di sini proteksi kesehatan untuk PWM dan kita jawab untuk pertanyaan-pertanyaan lain. Seperti itu. Kita akan lanjutkan. Nah, di tipe pengajuan polis ini, Bapak dan Ibu juga harus menyesuaikan dengan polis existing Bapak dan Ibu. Polis existing PSS sama PSS Plus Pro-nya apa nih? Konvensional atau syariah? Itu harus disesuaikan untuk pengajuan konversi PWM ini. Nah, kita lanjutkan. Nah, pada di halaman ini, apa yang harus diperhatikan nih? Nah,
Untuk konversi PWM, di sini ada existing customer. Jadi yang harus diperhatikan adalah Bapak dan Ibu harus melakukan sync client. Nah, sync client ini agar bisa membaca polis existing-nya Bapak dan Ibu. Kita akan klik existing customer. Lalu kita klik list client. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa mencari nasabah, nama nasabahnya, lalu melakukan sync client. Oh ya, di sini aku ada tips sedikit nih. Kalau misalnya calon pemegang polisnya berbeda dengan calon tertanggung utama, di sini Bapak dan Ibu bisa mencari nih, melakukan dua nama nasabah tersebut sebagai pemegang polis dan tertanggung utama untuk melakukan sinkronisasi di sini gitu, untuk melakukan sync client langsung. Nah, setelah itu kita akan klik OK, nanti akan balik nih. Nah, ini listnya udah di sync nih, yang mana nih klien yang dipilih gitu. Jadi, Bapak dan Ibu harus memilih klien yang sudah di sync ini dengan template nama dan ada numbernya. Seperti contohnya ini, Dodo dalam kurung 69999. Itu yang harus Bapak dan Ibu pilih. Seperti itu. Nah, kita akan klik, lalu di sini kita akan memilih produknya, yaitu PWM. Kita akan klik lanjutkan. Di sini akan ada pop-up. Pop-up ini adalah penentu bahwa Bapak dan Ibu bisa melakukan konversi, baik full UW ataupun GIO. Seperti itu. Kita akan klik setuju. Di halaman kalkulator ini, ada hal yang harus diperhatikan. Nah, di sini untuk PSS Plus Pro ke PWM itu kita harus same plan. Jadi plan-nya harus sama. Misal existing-nya Silver A, berarti di sini juga pilih Silver A gitu. Gimana kalau misalnya pilihnya berbeda? Nah, kalau plan-nya pilihnya berbeda akan muncul pop-up ini. Nah, kalau plan-nya berbeda nanti bisa diproses sebagai full underwriting. Nah, jadi di sini harus hati-hati ya Bapak dan Ibu. Pilih plan yang sama. Nah, di sini contohnya policy existing-nya itu bronze, plan-nya itu bronze A. Nah, di sini kita bisa cek nih apa sih yang baru gitu. Yang baru kalau Bapak dan Ibu ingat, kalau yang lalu itu harus sesuai dengan surat penawaran. Maksudnya kalau misalnya plan existing-nya itu bronze A dan tanpa saver, di sini tuh harus sama nih. Waktu itu seperti itu. Nah, sekarang Bapak dan Ibu bisa memilih dengan ataupun tanpa fuel saver. Seperti itu. Nah, ini kita klik dipilih, dia tidak akan muncul pop-up. Nah, kalau kita lanjutkan, dia akan jadi pengajuan setuju untuk GIO. Nah, gimana kalau misalnya yang memakai full saver seperti itu? Nah, kalau kita memilih full saver, kita pilih full savernya, lalu kita lanjutkan, dia pun akan menjadi GIO gitu. Jadi inilah penambahan yang ada dalam fitur konversi PSS ke PWM ya Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu kita bisa lanjutkan prosesnya. Nah, di sini Bapak dan Ibu akan ada nih formulir konversi. Jadi dia akan langsung mendapatkan formulir konversi yang langsung ada di Provos-nya. Jadi kita bisa lanjutkan prosesnya. Nah, untuk halaman selanjutnya, step-step selanjutnya sama kayak pembuatan SPAJ pada PWM. Nah, di halaman pembayaran ini ada yang perlu diperhatikan nih. Untuk produk PWM, diharapkan Bapak dan Ibu mengajak atau memberitahu kepada nasabah untuk memilih pembayaran secara online. Nah, ini akan memudahkan dan mempercepat proses pengajuan juga. Jadi kita akan lanjutkan, ini akan diarahkan ke halaman link ProPay link. Nah, di sini kalau Bapak dan Ibu lihat, di sini ada kolom untuk mengaktifkan auto debit. Nah, di sini Bapak dan Ibu langsung nih bisa digeser aja nih.
Seperti ini. Jadi dia akan hijau, ini artinya kartu yang akan diinput nanti sekaligus didaftarkan untuk pendaftaran auto debitnya, seperti itu. Nah, kita akan tutup. Setelah selesai, akan ada informasi pembayaran telah berhasil. Nah, di halaman ini, Bapak dan Ibu jangan langsung pergi nih, jangan langsung keluar dari halaman PPL. Jadi, ini di pojok kiri atas itu ada tanda silang. Nah, tanda silang ini kita harus klik dulu untuk balik ke halaman Provos, karena halaman ini baru hanya untuk pembayaran saja, tapi belum selesai proses submit SPAJ-nya. Nah, kita klik pembayaran, lalu di sini akan ada tombol berhasil dulu. Kita klik pojok kiri atas. Nah, kalau sudah balik ke Provos, di halaman ini berarti Bapak dan Ibu bisa melakukan submit SPAJ. Ini harus diperhatikan ya, karena kadang-kadang karena udah sampai pembayaran, oh udah selesai nih, padahal itu proses submission-nya belum selesai, seperti itu. Jadi pastikan sudah di halaman ini, lalu klik submit dan akan mendapatkan nomor SPAJ yang tertera pada Provos. Seperti itu. Sekian demo untuk PSS ke PWM. Mungkin nanti akan langsung dilanjutkan ke proses selanjutnya oleh Mbak Devi. Seperti itu. Silahkan. Mbak Devi, kita bisa lanjut untuk live demo selanjutnya ya. Supaya makin clear lagi, makin lebih jelas lagi. Tadi harusnya teman-teman sudah paham ya, bahwa ternyata prosesnya semudah itu loh untuk kita bisa konversi dari PSS ke PWM untuk menghilangkan servernya seperti apa. Nah, teman-teman, supaya lebih jago lagi nanti untuk penggunaan Proofforce-nya, yuk bisa sambil dibuka-buka Proofforce-nya sekarang, supaya nanti kita bisa praktek sama-sama nih, mumpung sekarang kita lagi live demo ya. Nah, baiklah teman-teman, saja tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita panggil Devi untuk bisa menyampaikan live demo selanjutnya ya. Silahkan. Sudah ready, Kak Devi? Suaranya belum terdengar. Yuk, teman-teman, yuk sambil menunggu Kak Devi untuk bisa live demo, bisa sambil dibuka-buka sekarang untuk Proofforce-nya ya, mumpung masih di awal nih. Sama-sama kita buka Proofforce-nya, kita praktek bareng-bareng, supaya nanti ketemu nasabah, kita udah jago nih, untuk kita jelasin tentang konversi dan praktek langsung ya. Bagaimana Kak Devi, sudah ready untuk bisa live demonya? Atau kembali lagi ke Kak Rasi, bagaimana Kak Rasi? Ya, apakah sudah terdengar? Oke, sudah. Baiklah, Kak Devi. Yuk, kita lanjut langsung ya, Kak Devi ya. Oke. Thank you, Mbak Irsa. Selamat malam, Bapak Ibu, tenaga pemasar sekalian. Izinkan saya untuk share terkait konversi dari PPH Plus, PPH Plus Pro ke PWH. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, nanti di Proofforce-nya kan akan ada banner ya. Bapak Ibu sama seperti flow-flow yang sebelumnya, bisa langsung klik banner, lihat daftar nasabah perubahan major. Lalu untuk list download, Bapak Ibu bisa klik tombol yang download ini. Untuk data passwordnya bisa lihat di sini. Ini passwordnya adalah 2 digit tanggal lahir Anda, terus bulan lahir dan tahun lahirnya. Nah, lalu bisa di-download. Bapak Ibu buka di device Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi list download barunya. Nah, untuk yang opsi 2 yang tadi dan premi yang lebih murah, itu Bapak Ibu bisa search dengan kata sustain, keywordnya gitu ya, kata kuncinya.
Sesudah itu Bapak Ibu bisa balik lagi ke list nasabahnya, lalu cari nomor polisnya. Setelah itu Bapak Ibu bisa klik lihat penawaran konversi Purwell Help atau titik 3 di samping nama pemegang polis. Nah, nanti akan muncul nih Bapak Ibu opsi-opsi yang dapat ditawarkan ke nasabah. Saat ini sudah ada 2 opsi, plan sama atau plan sama dengan sustainability yang lebih rendah atau dengan premi yang lebih murah gitu ya. Kita pilih opsi yang 2 ya, ini opsi yang baru, kita lanjutkan. Setelah itu sebetulnya flow-nya sama seperti opsi yang pertama yang sudah pernah kita share. Lanjutkan. Nah, untuk konversi ke PWH itu ada opsi cekatan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa kirimkan tanpa bertemu langsung, tapi pastikan Bapak Ibu capture foto video call dengan nasabah, lalu diupload ke aplikasinya. Bapak Ibu tinggal isi semua kelengkapannya. Pastikan nomor telepon nasabah sudah sesuai. Bapak Ibu tanda tangan agen di sini. Lanjutkan. Nah, sudah nih Bapak Ibu, nanti akan ada link yang akan kekirim ke nomor telepon nasabah yang terdaftar. Gitu. Nah, nanti nasabah bisa klik cekatan di sini, isi passwordnya, tanggal lahir pemegang polis dengan format tanggal bulan lahir. Setelah itu login, nanti akan ada nih ilustrasi. Nasabah Bapak Ibu bisa baca ilustrasi yang kita tawarkan. Lalu form konversi itu juga bisa dibaca oleh nasabah. Setelah itu akan ada ketentuan-ketentuan yang harus disetujui oleh nasabah. Pastikan nasabah sudah mengerti atas ketentuan-ketentuan tersebut. Nah, setelah itu masukkan OTP. Oke, selesai. Ini sudah kesubmit ya Bapak Ibu ke kantor pusat, nanti tinggal ditunggu prosesnya. Sekian dari saya, Mbak Irsa. Saya kembalikan ya. Terima kasih. Kak Devi. Nah, baiklah teman-teman semuanya sudah semakin clear lagi ya untuk semua proses dari konversi Purwell ini. Untuk lebih lanjut lagi masih ada beberapa hal yang akan disampaikan lagi oleh Pak Jun. Jadi langsung saja kita kembalikan sesi ini ke Pak Jun. Silakan Pak Jun. Thank you teman-teman dari Mbak Rasi dan juga Mbak Deviana ya tadi udah share. Nah, Bapak Ibu, saya tahu untuk apa namanya step by stepnya ini mungkin perlu Bapak Ibu lihat-lihat lagi ya. Nanti lihat aja recordingnya atau kita bisa mungkin dari teman-teman trainer nanti bisa share ya. Nah, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan lagi kalau boleh slide saya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum ke sini sekali lagi Bapak Ibu hari ini kita lihat ada opsi tambahan ya buat ya apa namanya konversi dari rider ke PWH ataupun dari yang PSS ke PWM Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi ayo kita kerjakan. Tolong jangan tunggu Bapak Ibu, jangan tunggu sampai bulan Juni, kenapa 17 Juni. Kenapa? Karena kita campaign konversinya hanya sampai 30 Juni Bapak Ibu ya. Oke, jadi harusnya dengan opsi-opsi ini sudah bisa lebih pede lagi ya Bapak Ibu ya untuk datengin ke nasabah gitu ya. Sebelum ke sini lagi, saya mungkin mau sampaikan lagi bahwa ada 2 hal sih. Tadi saya lihat ada chat untuk Q&A-nya yang mau saya konfirmasi Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentang keberlangsungan polis atau yang dari tadi saya bilang sustainabilitas atau sustainability. Ini adalah sebenarnya Bapak Ibu adalah asumsi ya, asumsi di mana atau proyeksi sebenarnya bukan asumsi ya, proyeksi di mana kalau Bapak Ibu membayarkan premi sesuai dengan yang tertera, itu polisnya ya akan bisa terus aktif. Artinya apa? Artinya adalah bahwa nilai tunai yang terbentuk akan cukup untuk membayarkan biaya asuransi hingga akhir masa pertanggungan atau hingga usia nasabah yang tertera di situ.
ya. Jadi yang saya mau konfirmasi adalah yang tertera di situ adalah usia nasabahnya Bapak Ibu ya, bukan usia polis ya. Jadi usia nasabahnya. Kalau tadi ada contohnya sustainability sampai 62 gitu ya atau 55 gitu ya. Itu adalah usia nasabahnya, bukan usia polis ya. Jadi sekali lagi untuk yang masih bingung-bingung, ini apa ya sustainability? Coba dicek lagi Bapak Ibu tentang polis-polis dari unit link. Itu artinya apa, Pak Idi ya, seperti itu. Semoga makin clear ya Bapak Ibu ya dengan semua apa namanya case-case yang mapping yang kita sudah sampaikan. Ada beberapa catatan lagi, tolong bisa ditampilkan lagi tadi slide-nya Bapak Ibu. Ini cepat aja, saya nggak mau lama-lama juga Bapak Ibu. Di sini saya mau update untuk yang Pro Priority Hospital. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, kita jumlah rumah sakitnya sudah sebanyak ini Bapak Ibu. Jadi semoga apa namanya tidak ada lagi keraguan. Saya tahu Pro Priority Hospital terus berevolusi Bapak Ibu untuk bisa hadirkan layanan yang terbaik untuk nasabah-nasabah kita. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, salah satu yang luar biasa adalah poin nomor 3 bahwa kepuasan pelanggan nih Bapak Ibu ya. Net Promoter Score itu untuk layanan cashless meningkat 6 poin semenjak Pro Priority Hospital diluncurkan. Nah, jadi ini luar biasa sekali. Semoga Bapak Ibu juga bisa sampaikan kepada nasabah. Kita tuh kalau bisa dibilang ya Bapak Ibu ya, satu-satunya loh apa namanya perusahaan asuransi yang memiliki bargaining power, memiliki kemampuan untuk bisa bekerja sama dengan rumah sakit besar di Indonesia ya, yang punya jaringan yang luas seperti ini dan juga berhasil bekerja sama dengan mereka. Kita tentukan adanya clinical pathway ataupun apa namanya tarif yang clear, tarif yang jelas dari awal. Itu ya Bapak Ibu ya. Next berikutnya. Jangan lupa juga Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang kadang kita jarang dengungkan atau jangan sampaikan kepada nasabah. Bahwa kemungkinan kita cuma sampaikan bahwa udahlah apa namanya polis kesehatan ya udah kita apa namanya nasabah beli dan nanti misalkan kalau butuh itu klaim maka bisa dibayarkan. Nah, tapi kan itu adalah sesuatu yang sudah zaman kemarin ya Bapak Ibu ya. Kalau zaman sekarang adalah zamannya Pruwell gitu ya, bahwa kalau tidak ada klaim pun lakukan apa namanya menjaga kesehatan, kita ada Pruwell Rewards. Nah, ini salah satu value added service Bapak Ibu ataupun layanan-layanan tambahan dari Prudential Indonesia untuk nasabah kita semua. Kalau Bapak Ibu lihat di sini itu ada banyak sekali promo-promonya Bapak Ibu ya untuk menjaga kesehatan karena sekali lagi sehat pangkal bisa. Jadi ada vaksin, ada vitamin. Untuk yang wanita nih Bapak Ibu ya ada nanti misalkan promo potongan untuk pemeriksaan kesehatan dari misalkan contohnya pap smear ataupun mamografi gitu ya untuk screening kesehatan payudara ya dan kanker serviks dan lain sebagainya dan juga mungkin ada tentang pemeriksaan kesehatan jantung. Nah, ayo Bapak Ibu sampaikan hal-hal yang positif ini tuh kepada nasabah Bapak Ibu ya. Jadi kita makin viralkan lagi bahwa Prudential Indonesia hadir untuk nasabahnya baik saat dibutuhkan ya, saat sakit kita hadir melalui Pro Priority Hospital, tapi prevention atau pencegahannya pun kita juga hadir gitu ya. Jadi ayo kalau belum tahu yang ini semua tentang hal-hal ini semua, tolong di screenshot ataupun di scan QR code-nya Bapak Ibu ya atau ke Bitly itu bit.ly/pro-fast. Oke, next berikutnya. Good news ya tadi ya Bapak Ibu ya. Nah ini juga ada titipan untuk customer referral program Bapak Ibu. Tolong sampaikan juga silakan scan QR code-nya tersebut untuk info detail. Intinya adalah ini tentang apa namanya program di mana kami mengajak nasabah yang punya pengalaman positif dengan company kita, perusahaan kita Prudential dengan mereferensikan produk Prudential kepada kolega, sanak keluarga mereka ya. Jadi keuntungan dari customer referral program ini yang pertama tentunya leads diberikan kepada servicing agent dari nasabah. Jadi kalau saya punya nasabah A gitu ya, dan nasabah A-nya ini sebenarnya puas dengan pelayanan saya, puas dengan pelayanan Prudential gitu ya, dia ikut referral program ini, nah maka leads-nya itu nanti akan diberikannya kepada siapa? Kepada saya gitu ya. Jadi ini adalah kalau Bapak Ibu tahu ya,
apa namanya ripple effect gitu ya. Kalau misalkan kita lakukan sesuatu yang positif kepada orang lain, itu akan bisa kembali lagi kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu, bahwa ini adalah kesempatan tenaga pemasar untuk berikan layanan terbaik. Saya tahu semuanya yang hadir di sini hampir 2000 ya tadi ya, sudah pasti adalah Bapak Ibu yang betul-betul menjaga pelayanan kepada nasabah ya. Jadi kita coba jaga, ini adalah kesempatan Bapak Ibu untuk berikan layanan terbaik. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, word of mouth dari apa namanya marketing atau cara penyampaian dari mulut ke mulut bagi nasabah dan keluarga itu adalah salah satu cara ataupun proses yang terbaik gitu ya untuk marketing gitu. Karena kenapa? Karena sudah terbukti sayanya happy, maka saya sampaikan kepada saudara saya, kayak saya sampaikan kepada kolega saya happy sehingga mereka juga akhirnya tertarik untuk masuk ke keluarga besar Prudential. Nah, untuk nasabahnya apa? Kalau Bapak Ibu sebagai tenaga pemasar dan sebagai mitra bisnis agency akan dapatkan leads-nya, nasabah yang memberikan referensi akan dapatkan OVO points 200.000 ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi ini adalah sesuatu hal yang luar biasa untuk referral program. Mari kita coba sukseskan begitu ya. Ada catatan di sini bahwa link akan dikirimkan oleh kami kepada nasabah melalui WhatsApp H+1 setelah klaim disetujui untuk yang di atas tadi ya klaimnya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk screenshot slide ini ataupun juga scan QR code di atas, berikan kepada nasabah-nasabah Bapak Ibu. Sekali lagi ya jangan lupa ya, di awal tahun kita juga pengen nasabah baru Prudential itu bertumbuh. Saat nasabah Prudential bertambah ataupun bertumbuh, Bapak Ibu juga punya keuntungan lebih, begitu ya. Bisa upsell, cross-sell, ke depannya bisnis kita akan terus bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Oke, Bapak Ibu. Next slide berikutnya. Nah, ini yang terakhir dari saya, Bapak Ibu. Proactive Community hadir kembali. Jadi, yuk gabung, ajak rekan-rekannya, ajak nasabahnya untuk bisa ikut di sini, Bapak Ibu. Ada di Jabodetabek ya, kita mulai sebenarnya dari 19 Mei kemarin sampai bulan Juli, Bapak Ibu. Banyak sekali program-program yang ada kelas pound, yoga, cardio dance, ya, pilates, kemudian ya training-training dan sebagainya. Nah, coba Bapak Ibu ajak keluarganya, ajak juga nasabahnya untuk join kelas-kelas ini atau join proactive community ini. Oke. Nah, mungkin dari saya itu aja Bapak Ibu untuk malam hari ini. Saya mau kembalikan ke Kakak Irza. Cuma sebelumnya sekali lagi saya mau sampaikan apresiasi saya yang terbesar buat Bapak Ibu semua di sini. Saya tahu yang konversi kali ini, terutama buat yang PWH, Bapak Ibu, itu bukan hal yang mudah. Apalagi tadi saya udah sampaikan semua mapping kombinasinya juga kita tahu itu bukan hal yang mudah. Tetapi apa namanya, Bapak Ibu sudah hadir di sini dan semoga memahami gitu ya. Jadi kita akan terus support Bapak Ibu ya. Satu lagi mungkin catatannya adalah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk yang opsi yang kedua ini yang dengan premi yang kita batasi itu sudah tidak ada lagi suratnya ya Bapak Ibu ya. Jadi betul-betul yang kita pegangan untuk para tenaga pemasar Bapak Ibu sekalian adalah di list downloadnya. Oke? Jangan lupa juga ini konversi benar-benar sampai 30 Juni Bapak Ibu. So ayo apa namanya kita sukseskan konversi ini ya. Demikian dari saya, Liza boleh balik. Thank you. Oke, terima kasih Pak Jun. Jangan kemana-mana dulu, masih ada 2 pertanyaan. Ini cuma 2 ya pertanyaannya ya. Jadi banyak teman-teman yang bertanya juga, jika sampai saat ini banyak nama nasabah teman-teman yang belum ada di dalam list untuk penawaran konversi ini, apakah nantinya akan ditambahkan lagi atau memang nama nasabah tersebut tidak mendapatkan penawaran? Begitu Kak Jun. Itu yang pertama. Dijawab dulu boleh? Silakan. Yang kedua sekalian, Mbak Riza biar sekalian aja. Boleh. Oke, yang kedua, jika nasabah saat ini memilih opsi yang sustainnya lebih rendah, apakah nanti suatu saat bisa diperpanjang lagi? Contoh, dia memilih sustain hingga umur 70 tahun. Nah,
jika nanti nasabah berubah pikiran untuk melakukan perpanjangan sampai 90 tahun, apakah 99 tahun, apakah ini bisa dilakukan? Itu aja Kak Jun. Oke, thank you Kakak Irza. Saya jawab aja langsung ya. Jadi pertanyaan pertama tadi tentang list download ya. Apakah sebenarnya sekarang semua sudah ada di situ? Em, apa namanya? Jawabannya adalah sebenarnya setelah 20 Mei kemarin ini ataupun dalam beberapa hari terakhir ya, itu seharusnya semua yang mendapatkan penawaran baik itu JIO maupun FUW itu sudah ada di list para tenaga pemasar sekalian gitu ya. Cuman memang ada beberapa hal nih catatannya. Yang pertama tadi saya sebutkan ya, kalau sampai ada yang coba cek dan list downloadnya itu empty gitu ya, benar-benar kosong. Nah, itu coba cek ke BDD, BDE-nya. Kemungkinan ada catatan khusus nih buat Bapak Ibu yang masih perlu diperhatikan dulu gitu ya, baru bisa keluar. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk update Proofforce-nya ke versi yang terbaru. Kemungkinan ada yang belum update ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan, ini kan kita baru benar-benar luncurkan ya kayak 2 hari yang lalu ya, 2 harian yang lalu. Untuk saat ini kemungkinan akan ada beberapa fixing secara bertahap tapi cepat ya, saya bilang ya bertahap tapi cepat gitu ya. Jadi ada ini yang akan kita lihat dalam beberapa hari ke depan. Semoga kalau namanya juga sistem ya Bapak Ibu ya, amin technical isu akan selalu ada, tapi kita coba minimalisir. Makanya saya tadi bilang kita akan lakukan dengan cepat gitu ya. Maka kalau ada list download Bapak Ibu yang terdampak, misalkan ada beberapa yang harusnya kemarin ada atau sekarang jadi nggak ada, nah itu mohon bersabar aja, kita lakukan dengan yang cepat banget kayak gitu ya. Kalau memang benar-benar nggak ada, ya udah berarti dia nggak masuk ke nggak ditawarin, berarti kemungkinan dia sudah lakukan major klaim yang besar ataupun masuk ke terminal illness seperti itu ya. Nah, kemudian yang pertanyaan yang kedua itu adalah bagaimana kalau hari ini nasabah pilih yang sustainability-nya lebih singkat gitu ya. Misalkan contohnya tadi misalkan keberlangsungannya hanya sampai 70 tahun gitu ya. Kemudian gimana nih apa namanya berikutnya, kalau apakah dia bisa coba naikkan gitu sampai dan seterusnya gitu. Bapak Ibu kembali lagi kepada konsep dari rider, konsep dari unit link, bahwa keberlangsungan polis itu adalah sebenarnya dilihat dari bahwa kalau Bapak Ibu bayarkan klaim sesuai dengan yang tertera gitu ya. Nah, itu klaimnya, premi yang dibayarkan akan cukup untuk membentuk nilai tunai sehingga pembayaran COI setiap bulannya itu cukup hingga usia tertentu tersebut. Jadi kuncinya adalah seberapa besar nilai tunai yang terbentuk untuk pembayaran COI. Jadi gampangnya Bapak Ibu, kalau mau perpanjang lagi masa apa namanya perlindungannya gitu ya, masa sustainabilitas perlindungannya keberlangsungan polis itu ya, salah satu yang gampang adalah lakukan top up ya. Either itu tambahin top up savernya ataupun top up tunggal aja seperti itu ya. Oke, semoga karena itu intinya dari unit link ya Bapak Ibu ya, itu intinya PAID, harus dilihat benar-benar nilai tunainya untuk keberlangsungan polis di masa depan. Oke. Dan semoga fund performance-nya bagus ya Bapak Ibu ya. Oke. Thank you, thank you. Kak Ijo yang sudah jelas ya teman-temannya terkait dengan sustain ini, bahwa ternyata karena ini polisnya polis unit link, jadi solusinya ya sudah, jika memang ingin memperpanjang pastikan nilai tunainya dalam kondisi yang oke, dan jika memang diperlukan silakan untuk melakukan top up, solusinya itu. Jadi yuk teman-teman supaya makin paham lagi terkait dengan konversi, jadi Prudential sudah meluncurkan beberapa AU terkait dengan Perwell ini, dimulai dari AU nomor 45, nomor 46, kemudian ada juga AU nomor 67, sampai dengan yang terakhir kemarin AU nomor 68 dan 69. Jangan bosan-bosan untuk terus membaca AU karena semua informasi detailnya ada di dalam agensi update. Dan di sini kita semua memudahkan teman-teman untuk yuk sama-sama kita bahas agensi update ini dalam satu pembahasan yang lebih ringan, yang mudah-mudahan bisa dimengerti. Jika memang nanti masih ada pertanyaan yang belum terjawab, jangan khawatir teman-teman, karena kita sudah sediakan
platform Q&A ini di dalam Proofforce ya, untuk nanti kita terus update.